ta'ala, yang kesemuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurah atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau akan kita dapati kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Saya dengar tadi sambutan ibu guru tentang ibunda tercinta, ya, meninggal habis sholat. Subhanallah, kalau udah habis meninggal baru berasa, Bu, ya. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh begitu. Jadi apa yang dikatakan oleh ibu guru tadi sebagai anaknya, ya Allah, mintain maaf buat orang tuanya. Sesakit apapun seorang ibu masih ada perhatian terhadap anak-anaknya. Ya Allah, yang paling mengenakan di saat les orang tua kita ada di pangkuan kita. Meninggal kita tahu, Bu. Dan kiamat kecil adalah perpisahan. Ibu bakal berpisah dengan orang tua ibu. Ibu bakal berpisah dengan ibu dan bapak, anak istri bakal berpisah. Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu kapan kematian akan datang menjemput kita. Sakit bermula. Orang meninggal itu kemarin saya pernah katakan kontraknya udah habis. Mau sakit atau tidak, kalau kata Allah sudah dicatat, manusia yang lahir dicatat 3 perkara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala: rizki, kemudian jodoh, dan maut. Sakit atau tidak, sabab musabab, pasti bakal mati. Lagi ngaji, pernah saya bilang, lagi ngaji senderan mati, nggak sakit. Lagi senderan ngaji nih, dengerin begini, lagi senderan dengerin mati, ada. Yang sender mati. Saya kasih tahu, mati itu nggak mesti sakit, Bu, enggak. Ada yang kesandung, jatuh, mati, ada nggak? Naik motor, bismillahirrahmanirrahim, pengen berangkat, no, baru kemarin anaknya pendek SMA, meninggal, padahal ngerayain hari ulang tahun. Saya kalian nggak tahu, modus. Oh, teman pandangan, Bu, ya? Oh iya benar, cakep, Bu, anaknya. Tumbang nggak boleh, ntar ada pesulap merah loh, biarin. Nggak, Bu, itu azal, nggak bisa. Jangan dikategorikan, oh itu sering kejadian kecelakaan di situ, oh jangan. Ya, udah serahkan ke Allah. Azal. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan maju dan tidak akan mundur walaupun cuma 1 detik. Nih aja. Gak ada, Bu Guru, ya Allah, minta semua anaknya diberikan yang terbaik buat almarhumah Ibu Hajah Walisi. Semua minta yang terbaik. Saya pun begitu waktu abah saya meninggal, ya Allah, nggak tega melihat orang tua nahan sakit. Ya Allah, kita minta kumpul semua anak, berdoa ikhlas, semua ikhlas. Kalau belum azalnya nggak bakal meninggal dunia. Kenapa bisa meninggal dunia? Bukan lantaran sakit, tidak. Dia meninggal dunia bukan lantaran karena ketabrak, tidak. Sudah azal, kontraknya dengan Allah sudah habis. 12 tahun, Bu, sakit saya. Kemarin saya beli nasi uduk di Jaya, hampir ada 8 bulan nggak beli nasi uduk. Beli nasi uduk di situ, Ustaz. Dia kenal sama saya, tukang nasi uduk, karena saya langganan. Suami saya udah meninggal, Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kapan Bu? Ini malam ini 40 hari. Ustadz yang sakit-sakitan tapi dipanjangkan umurnya sama Allah. Saya bilang, saya kalau setiap ketemu sama orang Bu, baik itu santri saya, baik itu Ustadz, Kiai, Habib, anak-anak kecil yang tidak berilmu, saya selalu bilang, doain saya ya, sambung doa ya Ustadz, doa tuh. Yang mentang-mentang anak kecil santri kita, seenaknya aja, enggak. Saya selalu minta gitu, doain saya. Alhamdulillah kemarin 3 Agustus saya berulang tahun yang ke-27, alhamdulillah. Nggak percaya. 72 lah, tua banget. Kembali. Dia bukunya alhamdulillah. Iya Bu. Bagaimana cara mendoakan Pak Ustadz biar umurnya panjang? Ibu nggak usah habis sholat berdoa, enggak. Ibu berjalan saat ini pun bisa, ya Allah panjangkan umur Ustadz Mulyadi biar taat ibadah kepadamu ya Allah. Amin Bu ya. Ibu amin aja udah berdoa tuh. Udah, amin yang kenceng Bu, amin. Doa. Ya. Makanya kematian pasti akan datang kepada kita. Matal qarib. Kapan kematian itu akan datang kepada kita? Wallahu alam. Yang pasti kita harus persiapkan kematian apabila datang kepada kita. Ini yang kagak mau ibadah, Bu, pakai jilbab doangan, sholat kagak mau. Ada, Bu, dia muslim banget, Bu, iya, masya Allah solehah, sholat kagak mau, ada. Bukan orang sini, rumah susun, di sini mah alhamdulillah banyak yang harus punya. Ya Allah, hari ini kalau kita taat kepada orang tua kita, Ibu seumpama setiap hari Bu sholatnya nggak pernah tinggal, tahajud setiap malam 10 rakaat, duha setiap malam 10 rakaat, tiap hari kulla yaumin naqra'ul Quran, baca Quran 1 juz setiap habis sholat, zikir 100, 200 bahkan sampai 1000 zikir, menyebut asma Allah, sedekah tidak pernah tinggal, baik terhadap tetangga sekitar, anaknya hafid Quran semua, tapi tidak tegur sapa dengan orang tua, wallahi demi Allah nggak bakal diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak nih anak yang nggak negor sama orang tua? Diangkat. Susun. Belum. Saya nanya di sini dulu. Ada nggak nih anak yang musuhin orang tuanya sampai saat ini? Ada nggak? Yang nggak tegur-teguran sama mertua ada nggak? Ada, mantu sama mertua. Sama orang tua berani Bu, mentang-mentang maaf orang tua udah tua, ngurusin kagak mau, nenek-nenek nyusahin banget nih ya Allah. Tuh sampai bilang begitu, ada anak sampai tega berkata kepada ibunya, nyusahin banget nih orang tua nih. Nggak pernah terucap dari mulut orang tua kita nyusahin anak waktu kita masih kecil, nggak pernah. Tapi di saat mereka sudah dewasa, bisa cari duit, punya suami, punya anak, punya penghasilan, di saat orang tua sudah lansia, orang tua sudah tidak bisa apa-apa, tidak punya gaji, orang tua minta duit buat makan, apa yang dibilang sama anaknya? Boros, diomelin dulu baru dikasih. Ya Allah, demi Allah Bu, nggak bakal diterima doa-doa kita, nggak bakal diterima salat kita yang 10 rakaat setiap malam, tahajud kita, salat 5 waktu, tunggang-tungging, baca Quran, sedekah. Kalau kita ngelawan sama orang tua kita, naudzubillah, cuma naudzubillah min dzalik. Ummi
ya lahnan nasyakau wa nasidan dauman al-sudud fi kulli makanin al-kuru ummi 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 ummi. Ya Allah, Bu, kita bisa berjalan, yang pertama kali ngajarin kita bersalat ibu kita. Kita bisa berbicara, yang pertama kali ngajarin kita berbicara ibu kita. Yang pertama kali ngajarin ainal haq wa ainal batil, yang mana yang benar, yang mana yang salah, ibu kita. Nggak pantas kalau kita masih punya ibu, kita lawan ibu kita bentak ibu kita. Nggak pantas, wallah wabillah. Nggak pantas seorang anak ngebentak ibunya, menghardik, bahkan sampai memukul dan membunuh ibunya. Naudzubillah, cuma naudzubillah min dzalik. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridho orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Ya Allah, sudah terlalu jauh kita nyuekin ibu kita, menelantarkan ibu kita. Sakit ibu kita, ya Allah. Dulu mah kita sakit waktu kecil, digelar sejadah, ditungguin kita sampai minta sama Allah, ya Allah, anak saya sakit, ya Allah, anak saya badannya panas, ya Allah. Ya Allah, saya nggak tega, ya Allah. Limpahkan penyakit anak saya ke dalam tubuh saya, ya Allah. Biarkan saya yang sakit, ya Allah. Biarkan saya merasakan sakitnya, ya Allah. Jangan anak saya, ya Allah. Tapi sekarang boro-boro ibu kita sakit, anak cuek, anak diam, seakan-akan nggak tahu kalau ibunya seharian di tempat tidur merasakan sakit, pura-pura nggak tahu. Makan kita disuapin sama ibu kita waktu kecil, tapi saat ibu kita udah nggak bisa megang sendok, kemana tangan anak-anak yang dulu saya suapin, ya Allah? Kemana dulu anak-anak yang dulu saya sayangin, ya Allah? Orang tua kita nggak minta harta kita, Bu. Orang tua kita cuma butuh kita, cuma pengen ngelihat anak kita, ya Allah. Anak beli mobil, orang tua bermunajat kepada Allah, angkat tangan, alhamdulillah, alhamdulillah nak, kamu bisa beli mobil baru, kamu bisa membahagiakan anak dan istri. Anak punya rumah, orang tua nggak peduli mau punya rumah, mau punya mobil, yang penting kamu itu anak saya. Datengin orang tua kita, minta ridhonya, minta ikhlasnya, ya Allah. Sepati. Mampu ya, Bu, masih punya orang tua, Bu? Masih. Kalau masih punya orang tua saat ini, layani mereka dengan penuh kasih sayang. Sebelum mereka meninggalkan kita, ya Allah, Imam Basri, Al-Imam Hasan Basri, Bu, ulama terkenal, ulama hebat pada zaman Rasulullah SAW, di saat ditinggal sama ibunya, menangisnya nggak karuan. Imam besar ditinggal oleh ibunya, nangis gak karuan, sampai ada sahabatnya ulama juga mengatakan, wahai As-Syekh Al-Imam Hasan Basri, limadza tabki, kenapa kau menangis seperti ini wahai Imam Hasan Basri? Kau tidak malu dengan